kami harus melayani begitu banyak anak di sekolah, lalu kita suruh datang. Problematik juga itu bagi. Tepuk tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping semuanya, seluruh dulur. Selamat datang lagi di channel saya di Mang Sweet. Ini adalah video kedua saya. Terima kasih yang udah menonton di episode pertama saya kemarin. Oke, jadi di video kedua kita kali ini kita akan masih membahas ya tentang gubernur paling viral, yaitu KDM alias Kang Deddy Mulyadi. Ya gubernur aing teh cenah mah asik. Pokoknya Kang Deddy da best lah pokoknya mah. Mantap. Duana gak ada duanya. The one and only Deddy Mulyadi. Nah, di video kali ini jadi kemarin tuh ingat gak teman-teman, mungkin seluruh semuanya ingat kalau ada seorang yang katanya praktisi pendidikan. Asik. Ibu Retno. Ya itulah kesukaannya para sadulur semua ya. Kesukaannya para netizen. Ibu Retno. Yang katanya nih Ibu Retno alias Ibu Tarwiyah Jilid 2. Jadi katanya itu bilang kalau pendidikan ala militer yang digagas oleh KDM itu menurut dia tidak efektif katanya. Nah, apakah beneran gak efektif atau gimana? Kita buktiin aja nanti. Tapi, nah kemarin itu KDM itu baru aja nengokin ke 39 anak yang batch pertama ya, yang pertama kali dididik secara di barak militer ya, bukan ala militer tapi di barak militer di Purwakarta. Nah, kita lihat dulu videonya seperti apa hasil dari jengukan dari KDM ini, dari Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, kita mulai. Terlihat dari awal semangat itu, gerakan yang patah-patah, kasih tenaga, tap. Itu. Katanya PBB itu penting dilatihkan dalam pembentukan karakter. Maju, jalan. Iya, itu dia. Baru sehari ini loh kan. Sudah mulai jadi dia kan. Hati. Hop, hop. Kiri. Jangan loyo, jangan lemas. Kanan. Hop. 2, 3. Merapat ke depan semua. Ya. Kalau pijat awalnya, pijat. Cepat. Banyak orang sini. Nah, apa-apa ya kan? Relax. Senyum. Baunya. Ya, baunya. Nah, itu nih. Pukul. Kasih yang enak, nanti dibalas kok. Benar, kasih yang enak. Biar relax kan? 5. Ya. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Kurang kompak. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Kamu nggak konsentrasi. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Ulangi. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Kurang kalimatnya. Selamat siang, terus siang 3 kali. Selamat siang, luar biasa, tetap semangat. Oh, selamat siang, luar biasa, tetap semangat. Barisannya rapikan dulu. Setengah lincah kanan, gerak. Gitu. Tegap, gerak. Nanti habis ini makan siang. Mantap. Oke. Seluruhnya siap, gerak. Setengah lincah kanan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat tepat, gerak. Oke, tepuk tangan. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Oke. Siang, luar biasa, tetap semangat. Bisa? Oke. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, ulangi. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat.
Kalian tidur tadi malam jam berapa? Jam 10. Oke, bangun jam berapa? Jam 4. Oke, jam 4. Mandi tidak? Siap, mandi. Velvetnya dibersihkan? Siap, dibersihkan. Kamar mandinya dibersihkan? Siap, dibersihkan. Sarapan tidak? Siap, sarapan. Sholat subuh tidak? Siap, selalu. Nangis tidak? Siap, tidak. Siapa yang nangis? Ngaku. Yang nangis ingat ibunya. Ayo, nangis. Oke, kamu jauh dari ibunya nangis. Tapi ketika bareng ibu, ibunya kamu lawan terus ya? Iya. Sekarang sangat berarti arti seorang ibu. Arti seorang ayah berarti ketika kita jauh ibu dari ayah kita sedih. Ketika bersama ibu dan ayahnya disakitin. Kamu merasa salah nggak? Mau berubah? Mau. Mau jadi tentara nanti? Siap, mau. Woi, tepuk tangan. Oke guys, kita pause dulu ya sebentar ya, maaf ya. Kita lihat sebentar. Jujur ini menurut saya pribadi ya, keren banget sih. Keren banget. Baru 3 hari loh ini. Yang katanya nih, baru mereka tuh anak nakal kan sebelumnya itu. Anak nakal katanya nggak pernah dapat pendidikan seperti ini dong, otomatis. Kan kerjaannya nongkrong, ke sekolah aja kagak nyampe, gimana mau latihan seperti ini kan sebelumnya. Dalam 3 hari loh, coba lihat perubahannya. Gila sih. Ini yang namanya gak efektif. Kata Ibu Jilid 2 itu, Tarbiyah Jilid 2, katanya, pendidikan seperti ini tidak efektif. Ini apa Ibu? Lihat dong. Kurang efektif gimana ini? 3 hari loh. Mereka udah kayak, wah, udah kayak anak baik semua, disiplin. Apalagi tadi yang terakhir tuh. Ditanya, ya siapa yang nangis? Katanya gitu kan. Oh saya. Kenapa nangis? Kangen sama ibu. Iya pak. Iyalah. Sekarang tuh penyesalannya mulai muncul. Rasa bersalahnya tuh mulai muncul. Tapi lebih ke situ memang. Ke rasa bersalahnya muncul. Nanti diperbaiki. Biar tidak melakukan hal yang sama. Kan itu esensinya. Betul tidak? Efektif. Lebih efektif seperti ini daripada diayomi. Nak, kamu kenapa? Gak boleh disentuh. Gak boleh dikerasin. 50 tahun juga malah tawuran terus-terusan itu anak. Sulit emang. Menerima kenyataan tuh sulit. Cuma memang seperti ini paling bagus. Kalau menurut saya pribadi ya. Saya kan orang awam, gak ngerti apa-apa. Mungkin ibu yang terhormat atau bapak-bapak DPR yang terhormat itu lebih paham. Kan pendidikannya udah tinggi gitu ya. Kalau saya apa? Cuma remahan opak. Gila sih ini. Oke, kita lanjut ya. Sedulur, kita lihat. Di rumah enak di mana? Dengan makan di rumah enak di mana? Enak di sini. Di sininya mau lama mau sebentar? Enak gak latihan di sini? Enak. Dengan di sekolah enak mana? Di sini. Lebih hebat di mana? Di sekolah? Sama guru ngelawan nggak? Tidak. Ngelawan loh, bohong. Enggak, sama guru di sekolah sering ngelawan nggak? Tidak. Sama guru di sekolah, yang jujur. Sama guru di sekolah sering melawan nggak? Tidak. Di sini ngelawan nggak sama pelatih? Tidak. Kenapa? Ya, oke. Kira-kira kalau di sekolah latihan baris berbaris 2 hari bisa seperti ini nggak? Tidak. Di sini bisa nggak? Bisa. Kalian bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa berubah? Bisa. Bisa maju? Bisa. Bisa jadi orang hebat? Bisa. Maju? Kalian semuanya petarung? Tepuk tangan. Karena sudah makin bagus. Hari ini saya kasih hadiah semuanya sepatu baru. Sepatu olahraga buat pelatihnya. Sebentar, sadulur. Maaf saya potong lagi. Ini nih yang
dibilang bagus dari Deddy Mulyadi ini tuh ya. Jadi bukan dunia pendidikan sih, dalam teori kepemimpinan itu ada yang namanya teori permen dan cambuk gitu. Kalau bahasa Jepangnya ada ametomuchi. Jadi kepada anak yang berprestasi atau kepada bawahan yang berprestasi itu diberikan permen gitu. Nah, kepada bawahan atau anak didik yang yang selalu melawan, yang selalu berontak itu diberi cambukan. Tapi ketika ada perubahan, nanti akan diberikan lagi permennya seperti itu. Jadi memang teknik ini tuh cukup berhasil ya, apalagi di Jepang itu. Makanya Jepang sekarang menjadi negara yang sangat maju karena mereka sangat taat aturan dan mereka paham kalau ketika mereka salah mereka akan diberi cambukan dan ketika mereka benar mereka akan diberi permen gitu ya. Istilahnya seperti itu. Dan Kang Deddy sangat luar biasa barusan ketika dia bilang anak-anak ini karena sudah bagus akan diberikan sepatu baru. Wah, gila sih ini. Memang Kang Deddy top Marco top. Oke, kita lanjut ya, Sadulur. Mantap tidak? Siap, mantap. Semangat tidak? Siap, semangat. Seneng latihan di barak tentara? Siap, siap. Apa nama tempatnya? Yang keras, nama tempatnya apa? Resimen satu Kostrad. Apa nama tempatnya? Bukan Resimen, Resimen. Resimen satu Kostrad kan? Siap. Ayo, apa nama tempatnya? Resimen satu Kostrad. Kamu mau jadi tentara? Siap, mau. Ada tentara cengeng nggak? Siap, ya. Oke. Mau makan nggak? Siap, mau. Lapar nggak? Siap, lapar. Nggak lapar gimana? Latihan terus, makannya pasti enak. Tepuk tangan ya. Ya. Siapa kalian? Anak Purwakarta. Anak Purwakarta seperti apa? Siapa? Anak Purwakarta seperti apa? Siapa? Anak Purwakarta seperti apa? Siapa? Oke. Provinsinya mana? Jawa Barat. Jawa Barat apa? Istimewa. 3 kali bilang istimewanya. Jawa Barat. Istimewa, istimewa, istimewa. 3 kali bilangnya. Jawa Barat. Istimewa, istimewa, istimewa. Kalau saya bilang Kostrad, jawabnya apa? Cakra. Oh, Cakra. Siap. Jawabnya Cakra. 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 Cakra jawabnya? Prima. Oh. Cakra. Prima. Cakra. Prima. Cakra. Prima. Cakra. Prima. Tepuk tangan. Ya. Wah, ini sebulan bisa hebat. Dan nanti kalian punya tugas. Bulan Agustus pengibar bendera merah putih pada Agustusan kalian semua. Aduh, Lur. Gila sih. Permennya kebanyakan ini kayaknya. Gila. Cuma mungkin harus diklarifikasi mungkin sedikit ya di mana nanti mereka akan mengibarkan benderanya karena takutnya ada kecemburuan dari paskibra, anak-anak paskibra yang udah berlatih keras gitu ya. Cuma ya kalau secara pendidikan ini bagus banget sih sebenarnya. Keren lah, gila. Kang Deddy ini memang sesuatu anomali ya. Seorang yang anomali banget di dunia perpolitikan Indonesia yang kita tahu, wah parah. Cuma munculnya KDM ini luar biasa. Terus juga ya, kemarin itu ada beberapa komenan netizen yang mungkin bisa dibilang kurang suka sama KDM atau dengan kebijakannya saya kurang tahu. Cuma katanya kalau dengan cara militer begini tidak akan sampai ke akarnya. Paling yang berubah juga cuma mereka sendiri. Akarnya itu kalau mau dirubah bisa merubah semuanya, katanya gitu. Ini harus kasih tahu. Coba kita lihat ya. Apakah efek dari kebijakan KDM ini tuh cuma berlaku bagi anak-anak nakal yang ikut di barak militer aja atau enggak? Kita cek videonya. Ini lucu-lucu sih, gila. Telepon Kang Deddy. Kok nggak mama telepon Kang Deddy suruh jemput bawa ke tempat tentara mau? Nggak mau? Mbak Budi ya. Kok nggak mama suruh jemput sama Kang Deddy itu? Bukan, kakak mau kasih pesulap untuk adik. Iya, mau jadi baik budi. Kalau nggak baik budi mama telepon Kang Deddy. Kang Deddy jemput ini Shanika merah. Nggak baik budi dia masukin ke ini ke barak tentara. Mau?
Asik main HP aja dia. Nggak mau dengar orang tua. Gimana? Maka rindu papa. Nah, kalau rindu papa baik budi sama orang tua. Jadi biar mama nggak telepon Kang Dedi. Oke, Sadulur, itu satu ya. Cuma dari satu ini aja udah kelihatan kalau padahal anak ini tuh nggak ikut gitu ke barak militer. Cuma efeknya baru dengar nama Kang Dedi aja udah dia nggak mau awalnya kayaknya dia tuh sering main HP ketika dikasih tahu kalau kasih tahu Kang Dedi loh dibawa ke barak militer. Ya langsung berhenti langsung nangis. Emang kasihan gitu lihat anak nangis tuh gak tega gitu. Cuma lebih gak tega lagi kalau kita biarkan anak-anak kita tuh kecanduan HP, jadi nakal, sering ngelawan sama kita tuh kita lebih jahat, lebih zolim gitu jadinya. Mending seperti ini lebih bagus. Oke, video tadi itu kan dari ibu akun TikTok atas nama Bun Mega, Mulia Megawati, Ibu Mulia Megawati. Katanya walaupun kebijakan di Jabar tapi berasa sampai Aceh. Wah, gila sih emang. Bahkan itu di komen-komen itu, wah sampai dari berbagai macam provinsi pengen gubernurnya yang jadi KDM gitu. Cuma ya mungkin nanti suatu saat lah ya. Kita baca juga komentarnya ya. Nah, di sini kita coba baca komentarnya. Yang pertama ada dari story jadul. Efek Kang Dedi kuat banget ternyata. Oh, iya dong. Ini memang anomali besar ini. Bahkan dia tuh sebenarnya ya, dia tuh melawan arus sebenarnya ya kalau dari secara kebijakan. Nggak semuanya itu kebijakannya yang enak buat masyarakat. Ini tuh bikin kaget di masyarakat tapi pendukungnya banyak. Nah lagi katanya dari IM Febri, Tag KPAI dan Komnas HAM. Oke, selanjutnya ada juga nih dari video selanjutnya ya, dari contoh di masyarakat kenyataannya nih, dari video Mama Syaka 29. Asik, katanya nyoba-nyoba ternyata takut juga dia. Terima kasih Pak Gubernur gebrakan barunya. Oke, kita lihat videonya ya. Kata Pak Dedi katanya anak yang ngelawan sama orang tua, yang suka main game terus, yang pemalas, bangun siang, malas sekolah, laporin nanti biar dijemput. Ya, kamu didaftarin ya. Main game terus, main HP terus. Daftarin aja nggak apa-apa. Kan nanti 6 bulan kamu di sana. Tadi pulangin lagi. Kalau udah didaftarin nanti sekarang udah bulan Mei ya, mulai bulan Mei dijemput katanya ke rumah. Terus masih mau main game terus gimana, mau didaftarin aja atau mau nurut? Malam aja, kamu lama-lama 30 menit lagi. Terus kalau bentak-bentak, kalau disuruh susah. Ngelawan terus, nah yang kayak gitu-gitu yang mau dijemput tuh ya. Terus gimana dong? Hah? Bohong. Ini udah komen nih mama nih, udah daftar. Tuh kan anaknya jadi takut kan, gila. Emang efeknya gila sih kalau menurut saya. Emang edun lah pokoknya mah. Lawana gitu. Politikus lain mah rada-rada gitu ya. Kang Dedi mah pokoknya mah edun. Tapi sadulur, jadi Ibu Tarwih Jeli 2 ya alias Ibu Retno itu ternyata dia katanya di satu stasiun televisi dia bilang kalau nggak boleh kita tuh bilang anak-anak yang menurut kita nakal itu dibilang nakal katanya. Katanya tuh harusnya tuh anak yang salah apa gitu coba. Jadi gak boleh gitu bilang kata nakal itu salah katanya. Coba kita lihat dulu ya videonya ya. Karena saya nakal. Oh iya. Kalau nggak nakal nggak sukses ya. Kalau menurut saya gini, istilah nakal itu sebenarnya bagi saya agak itu istilah, walaupun mungkin anak-anak itu berbuat yang tidak tepat, saya lebih menggunakan yang istilah yang kita dengar bahasa Inggris lah ya. Mereka kan menyebutnya adalah berperilaku tidak tepat atau berperilaku kurang tepat gitu. Itu menurut saya lebih pas. Ketidaktepatan itu Ya tadi yang tidak seperti yang diinginkan oleh orang dewasa, oleh aturan, oleh itu orang loh. dewasa, Jadi orang Oleh tua, aturan, pendidikan, ya aturan. artinya jangan dibilang nakal.
adalah yang berperilaku tidak tepat atau kurang tepat. Nah, dia tidak tepat ya sesuai aturan, sesuai dengan nilai-nilai sekitar kan itu. Nah, yang kedua adalah menurut saya anak nakal itu punya pengaruh sekali keluarga. Jadi yang saya pertanyakan sekarang adalah apakah ketahanan keluarga sudah dibangun di wilayah itu? Bagaimana dengan Tuh, sadulur, katanya jangan bilang nakal, tapi bilangnya anak yang berperilaku kurang tepat, katanya gitu. Karena tidak tepat dengan yang masyarakat mau, katanya gitu. Yang orang dewasa mau. Kalau begitu pemikirannya Ibu, mohon maaf. Apa bedanya sih nakal tuh? Bayangkan ya, kalau logikanya begitu. Nih, korupsi adalah perbuatan yang tidak tepat di masyarakat, buruk di pandangan masyarakat. Berarti gak boleh kita bilang koruptor itu kepada orang-orang korupsi itu. Bilangnya adalah pejabat yang melakukan hal yang tidak tepat. Kan harus halus. Ada orang membunuh. Bilang aja, orang yang melakukan perbuatan yang kurang tepat. Kesel. Elo, Bahkan nih, dia itu kayak yang mau menghaluskan sesuatu, tapi jadinya aneh gitu. Kata nakal itu kan bukan hal yang bahasa kasar gitu. Itu udah biasa aja di kehidupan kita. Masyarakat Indonesia udah biasa. Kalau semua perbuatan jelek itu harus diperhalus, ya nanti orang melakukan hal yang kesalahan kapan sadarnya gitu. Gitu ya. Tapi ya, sadulur nih, tadi pagi di TV One gitu si Ibu Retno yang terhormat ini kembali diundang sebagai bintang tamu. Nah, yang lucunya di situ dia kembali bilang katanya kalau anak nakal itu anak yang melakukan hal yang tidak tepat, katanya seperti itu. Tapi dia sendiri ngomong kata-kata nakal beberapa kali dan terus diulang-ulang. Jadinya senjata makan tuan, munafik. Kita cek videonya. Oke, let's go. Sebenarnya anak-anak nakal yang didefinisikan tadi ya, ada yang istilahnya tawuran, narkoba, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mengarah tadi ya pada kekerasan, itu sebenarnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, mulai dari pasal 69 ke belakang, itu sebenarnya ada yang disebut dengan perlindungan khusus anak. Itu anak-anak itu, semua itu. Sudah ada. Dan di dalam penanganan, termasuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketika anak memang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum, dan dia misalnya dihukum sekalipun, itu juga ada penanganannya. Nah, penanganan mereka ini adalah menggunakan basis yang kita sebut dengan balai rehabilitasi. Jadi kayak narkoba ada balai rehabilitasinya, sebenarnya anak-anak ini pun ada. Itu di bawah Kementerian Sosial, kemudian Dinas-Dinas Sosial, dan di seluruh Indonesia ada. Nah, mereka pendekatannya ini tidak militeristik gitu ya, tidak kemudian tentara-tentara ini ikut melakukan, tidak gitu. Mereka pun sama diinapkan, mereka punya rutinitas pagi, bangun, belajar. Kemudian juga termasuk anak-anak yang terlibat terorisme itu semua ada gitu. Dan biasanya polisi itu kalau menitipkan tahanan anak karena mereka nggak punya misalnya tahanan anak di kantornya, itu juga ke balai ini. Jadi di sini tuh ini menurut saya kurang tepat dan problematik ketika memasukkan anak-anak yang kategori nakal, tapi kalau bagi saya itu anak-anak yang berperilaku tidak tepat gitu ya. Nakal ini adalah stigma juga. Anak-anak ini kemudian misalnya keluar kan, apalagi nih TV juga banyak ya, media foto-foto saya lihat juga banyak di online, itu juga kan anak-anak ini juga kena stigma. Oh, ini yang anaknya nakal. Karena gitu. kan mereka bisa saja setelah masuk ke situ, ke dalam barak. Tuh, dengar gak, saudara? Barusan ibu terhormat ini berapa kali bilang kata-kata anak nakal. Saya hitung-hitung ada 4. Katanya gak boleh bilang anak nakal. Beliau sendiri ngomong. Ibu itu maunya apa sih sebenarnya? Saya juga bingung jadinya. Itu kayak orang ngerecokin doang gitu. Terusan kan tadi katanya, ini problematik.
Lebih problematik selama ini tidak dilakukan apa-apa, Ibu. Ketika dibikin kebijakan baru ngomong. Ibu itu kenapa? Kalau ibu yang peduli, harusnya dari kemarin ibu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang mencegah adanya tawuran-tawuran, anak-anak mabuk, kejahatan-kejahatan lainnya. Kalau ibu memang sudah melakukan itu, otomatis masyarakat akan minta tolong ke ibu. Akan minta tolong, ketika mereka tidak sanggup, akan curhat lah, akan melakukan konsultasi kepada Anda. Anda, siapa lagi? Tapi kan kenyataannya tidak, tuh malah ke KDM tuh. Emang ini saya agak ngerti ibu ini tuh apakah nimbrung doang apa gimana gitu. Jadinya malah jadi negatif thinking. Saya awalnya pengen positif thinking sama ibu ini gitu, tapi dia tuh terus menyorot gitu, gak ngerti saya. Oke, kita lanjut ya, Sadulur ya. Justru secara materi pendidikan tertinggal karena kan tidak Oh mendapatkan iya, materi pendidikan yang memang cukup. dibilang katanya gurunya datang. Itu menurut saya juga sulit. Saya pernah jadi guru ya. Dan kalau kami misalnya murid kami di situ berapa orang, sementara kami harus melayani begitu banyak anak di sekolah, lalu kita suruh datang. Problematik juga itu Ada bagi sistem yang harus penanganan. diubah lagi, ya. Karena dibilangnya kan gitu. Nah, ini ada dari 39 15 sekolah, berarti ada 15 guru yang akan ke anak-anak ini. Lalu misalnya dibangun gini, oh ya guru permata pelajaran terus dari sekolah yang berbeda ini gantian. Itu menurut saya juga kurang tepat karena sebenarnya anak-anak ini, dan bagaimana dengan Kemendikbud, kan ini data Dapodik, ini anak nggak masuk gitu ya. Lalu apa nih kategorinya apa? Lalu tadi kan dibilang 6 bulan sampai 1 tahun. Itu pasti sangat tertinggal. Dan sekarang kasusnya misalnya nih anaknya udah kelas 12 misalnya SMA ya, sudah mau lulus terus kedapatan nih melakukan tindak pidana misalnya atau terkategorikan tawuran. Lalu mereka kan udah mau lulus juga gitu. Bagaimana dengan penyiapan mereka ujian dan lain-lain? Menurut saya sih sebenarnya gunakanlah aturan yang ada. Karena kalaupun kemudian dinas-dinas di sosial daerah atau di kabupaten-kabupaten atau di wilayah Provinsi Jawa Barat belum maksimal, maka harusnya ini dievaluasi. Lalu berikutnya lagi adalah ketahanan keluarga. Karena anak-anak ini begitu balik lagi ke rumah, tapi rumahnya juga tidak berubah dalam arti pengasuhan keluarga, itu juga tidak akan ini. Karena anak-anak yang nakal biasanya bermasalah pada pengasuhan. Dan itu berangkat dari keluarga. Misalnya dia umurnya 15, udah 15 tahun udah karakternya kebentuk, tiba-tiba mau diubah secara militeris. Menurut saya agak berat begitu ya. Berat juga. Kalau ada tanggapannya, keluarga juga salah satu. Tuh, Sadulur, dia bilang lagi kata-kata nakal di situ. Terus aja nakal, katanya nggak boleh tapi ngomong nakal lagi. Sebenarnya dia tuh pengen kelihatan sok pinter aja sebenarnya, pengen kelihatan sok bijak nih, gue peduli anak gitu. Padahal mah ngemeng doang. Maaf ibu, maaf saya mah cuma berpendapat. Kan kata ibu semua orang itu boleh berpendapat kan, di kata-kata ibu di TV itu kan sering ngomong kayak gitu gara-gara ibu dibully sama netizen. Bukan dibully sebenarnya, Bu. Jadi ketika ibu kan bilangnya kan boleh orang berbeda pendapat dengan kebijakan orang lain gitu. Boleh kan orang berbeda pendapat dengan orang lain. Tapi ibu sendiri itu gak terima kalau ada orang lain berbeda pendapat dengan ibu, merasa dibully gitu. Kan seperti itu jadinya aneh, Bu. Gitu sih kalau kata saya. Ya udahlah, Sadulur. Video kali ini selesai di situ dulu. Saya agak emosi soalnya ngelihat Ibu Tarwiyah Jilid 2 ini. Bikin lumayan menguras energi nontonnya. Tapi yang jelas ya bisa jadi pendapat saya salah juga sih. Ayo komen di bawah bagaimana pendapat Sadulur semua. Jangan lupa subscribe juga, jangan lupa share juga kalau memang konten saya memang menarik buat Sadulur semua atau bermanfaat buat Sadulur semua. Jangan lupa kita dukung kebijakan KDM ya, tentu saja KDM khususnya, tapi umumnya para pemangku kebijakan ya yang memang kebijakannya sangat bagus bagi masyarakat dan dinilai mampu meningkatkan tingkat kebahagiaan dan ekonomi masyarakat dan bisa membuat masyarakat sejahtera ya. Mari kita dukung sepenuhnya, tapi kalau ada yang buruk memang kita harus kritisi, kita dengan objektif saja, dengan adil.
Oke, kita jangan terlalu terlena juga dengan kritikan-kritikan yang bagi saya kurang jelas juga, tapi emang lucu sih. Dari mau contohnya dari yang terhormat Ibu Retno alias Tarbiyah Jilid 2. Oke, semua sadulur, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.